Baiklah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman, rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Terbuka ya. Pada kesempatan hari ini, web ketiga, kita akan membahas tentang materi penyusunan surat kuasa. Bagaimana membuat surat kuasa, sebagaimana yang tertera dalam e-learning kita. Web ketiga ini materinya adalah tentang penyusunan surat kuasa. Oke, saya sambil izin share screen ya. Ini sambil saya record. Boleh nanti teman-teman kalau ada yang ingin screenshot materinya silakan ya. Sebentar, ada kesalahan. Ini tiba-tiba keluar lagi ya ketika ada teman kalian yang mau join. Oke, bicara soal tentang surat kuasa, dasar hukumnya ada pada pasal 1792 dan sampai 1819 BW dan 123 HIR. Dikatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan nah seseorang memberikan kuasa kepada seseorang yang lain untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Jadi sederhananya pemberian kuasa itu oke, sudah. Mohon teman-teman di mute dulu ya, kecuali ada yang ingin bertanya. Dek, cabut aja simpan di kamar dek, dek, biar nggak ngadang jalan. Ya. Kamu tarik lagi kabelnya. Oke, sudah saya mute semua. Kita lanjutkan. Surat kuasa itu seperti halnya perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Berlaku syarat sahnya perjanjian di sini berdasarkan pasal 1320 BW. Adanya kata sepakat, para pihak yang cakap hukum, hal tertentu, serta kausa yang halal. Jadi, kalau keempat syaratnya ini
belum terpenuhi, maka belum bisa dikatakan sebagai syarat sahnya perjanjian. Ini tiba-tiba keluar lagi nih. Oke. Cara pemberian kuasanya bagaimana? Dengan cara lisan dan tertulis. Pada pasal 123 HIR, bila mana dikehendaki kedua pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakannya. Biasanya dalam hal ini ketika ingin beracara di pengadilan, baik itu pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pasti para pihak akan membuat yang namanya surat kuasa. Bila mana dikehendaki kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakannya itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118, atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugatan ini. Nah, di sini bisa dipahami ya, ada lisan dan tertulis. Namun sebaiknya ya, dalam prakteknya itu pihak advokat atau tim kuasa hukum akan membuat dalam bentuk tertulis. Bentuk pemberian kuasa. Pemberian kuasa secara umum dijabarkan pada pasal 1796 BW. Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata umum yang hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusannya. Kecuali contoh kuasa untuk mengambil uang di bank. Pemberian kuasa secara khusus. Nah ini, surat kuasa secara umum dan surat kuasa secara khusus. Pemberian kuasa yang dilakukan secara khusus untuk melakukan suatu tindakan tertentu untuk beracara di pengadilan harus dilakukan dengan surat kuasa khusus. Jadi ketika ingin beracara ya, menurut SEMA nomor 2 1959 dan Fatwa Mahkamah Agung nomor 531K garing SIP garing 1973, ketika di pengadilan harus membuat surat kuasa khusus. Ini tiba-tiba keluar lagi nih. Oke. Syarat-syarat surat kuasa khusus menurut SEMA diantaranya adalah: pertama, menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan. Jelas dan spesifiknya itu agar tidak kabur, seperti identitas, ya, kemudian dalam perkara apa. Misal dalam hal perkara perdata disebutkan di pengadilan negeri mana, di pengadilan agama mana, pada kasus yang sudah didaftarkan atau yang belum didaftarkan misalnya. Menyebutkan kompetensi relatif pada pengadilan negeri mana kuasa itu digunakan mewakili kepentingan pemberian kuasa. Misal, pelaksanaan persidangannya dilaksanakan di pengadilan negeri Bengkulu, maka menyebutkan pemberian kuasa itu untuk beracara di pengadilan mana. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak sebagai penggugat atau tergugat. Yang memberikan kuasa ini posisinya sebagai penggugat atau tergugatkah? Seperti itu. Keempat, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ingin memberikan surat kuasa khusus, ceritakan dalam surat kuasa khusus itu apa yang ingin dikuasakan oleh tim kuasa hukumnya atau advokat atau pengacara. Ya, jadi jelas spesifik ketika ingin beracara di pengadilan, maka tim kuasa hukum akan membawakan surat kuasa tersebut. Hak-haknya, hak-hak surat kuasa, hak substitusi pada pasal 1803 BW. Kedua hak ini digunakan untuk mencegah hak dan kewajiban masing-masing pihak ternyata tidak dilakukan. Hak retensinya, si kuasa
berhak untuk menahan segala apa yang punyaannya si pemberi kuasa yang berada di tangannya. Sekian lamanya hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang didapat dituntutnya sebagai akibat dari pemberi kuasa. Setelah memberikan kuasa, ada masa di mana berakhirnya pemberian kuasa tersebut. Contoh yang pertama, dengan ditariknya kembali kuasanya oleh si pemberi kuasa. Jadi, ketika si klien ini ingin menarik kuasanya, maka berakhirlah surat kuasa itu untuk digunakan si penerima kuasa. 2. Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si pemberi kuasa. Jika si pemberi kuasa memberitahukan, maka berhentilah dan berakhirlah pemberian kuasa tersebut. Ketiga, dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pilotnya si pemberi kuasa maupun si kuasa tersebut. Maka berakhirlah pemberian kuasa tersebut. Jadi, ya meskipun sudah diberikan surat kuasa khusus ya, maka masa berakhirnya pemberian kuasa itu bisa saja terjadi menurut 3 faktor tersebut. Oke, untuk format kuasanya ya, nanti saya contohkan juga. Di sini ada pembukaan dengan judul surat kuasa, identitas para pihak, pihak yang digugat atau lawan dari pihak tergugat, pokok sengketanya apa, kompetensi absolut dan relatifnya, nomor register perkara ya. Ini khusus untuk surat kuasa tergugat. Karena bagaimana tim kuasa hukum dari tergugat mengetahui kasus apa yang akan dipersengketakan kalau nomor register perkaranya tidak diketahui. Selanjutnya ada kewenangan penerima kuasa, kemudian hak-hak penerima kuasa, dan yang paling penting ada tanda tangan yang dibubuhi dengan materai. Kemarin sudah saya jelaskan, pentingnya materai itu seperti halnya kita membayar pajak kepada negara dan telah disaksikan oleh negara bahwa surat kuasa tersebut sudah membayar pajak dan berkontribusi untuk kepentingan negara. Ini contoh surat kuasanya ya. Mungkin ini terlalu kecil, nanti akan saya tunjukkan yang slide-nya yang lebih gede. Oke, selesai di sini. Selanjutnya di sini. Slide selanjutnya bicara tentang surat kuasa itu sendiri. Kita ulangi. Ya, mungkin ada teman-teman yang baru login ya di PPT selanjutnya menceritakan bahwa surat kuasa adalah surat yang dibuat untuk memberikan kuasa terhadap seseorang yang dapat dipercaya supaya bertindak mewakili orang yang memberi kuasa karena orang yang memberi kuasa tidak dapat melaksanakannya sendiri. Misal, si A membutuhkan bantuan si B selaku penerima kuasa. Karena si A ini menyadari bahwa dia tidak mampu untuk melaksanakan sendiri, maka dia membutuhkan si B. Dibuatlah surat kuasa itu. Jadi pemberian kuasa dalam hal-hal tertentu biasanya digunakan dalam hal persidangan atau beracara. Syarat-syaratnya saya ceritakan di sini ada surat kuasa itu untuk perorangan, tidak perlu mencantumkan nomor surat kuasa. Jadi nggak perlu ya ada surat kuasa nomor berapa, nggak perlu. Surat kuasa untuk mengambil gaji atau honorarium tidak perlu dibubuhi materai. Surat kuasa untuk suatu instansi atau kedinasan ditulis di atas kertas segel atau dibubuhi materai secukupnya. Jadi ketika untuk perorangan tidak perlu pakai nomor surat kuasanya. Ketika untuk mengambil gaji atau honor juga tidak perlu dibubuhi materai. Itu syarat-syaratnya ya. Selanjutnya, habis di sini ya. Kita ke slide selanjutnya.
Syarat dan formulasi surat kuasa. Di sini di pasal 123 IR hanya menyebut syarat pokoknya saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang disebut surat kuasa khusus. Kalau tadi dalam hal surat kuasa, ya, secara umum ya, bukan secara khusus bisa tertulis dan lisan. Namun kalau dalam hal surat kuasa khusus biasanya dalam hal untuk beracara di persidangan atau peradilan, maka harus dalam bentuk tertulis agar bisa menjadi dasar hukum si penerima kuasa untuk beracara atau mewakili si pemberi kuasa. Menurut SEMA nomor 6 1994, garis besar syarat dan formulasi surat kuasa khusus menyebut identitas dan kedudukan para pihak. Ini penting untuk dibubuhi pada surat kuasa tersebut. Kenapa penting? Karena agar jelas, agar adanya kepastian hukum, agar terang, tidak kabur, ya. Siapa yang memberikan, siapa yang menerima, identitasnya harus lengkap. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, ya, alamat, pekerjaan di mana, di instansi mana, itu harus jelas. Kedua, menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Tadi saya menjelaskan bahwa harus ada pokok perkara apa yang ingin dikuasakan kepada si penerima kuasa. Diceritakan, tapi nggak perlu diceritakan secara panjang lebar, cukup secara ringkas dan konkret apa pokok-pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Ketiga, menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan atau kompetensi relatif. Pengadilan manapun juga harus jelas ya, misal di Pengadilan Negeri Bengkulu, atau di Pengadilan Agama Bengkulu, atau Pengadilan Tinggi Agama, atau Pengadilan Tinggi, dan seterusnya. Seperti yang telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak sepenuhnya tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan kuasa ini tidak sah. Jadi, menurut SEMA nomor 6 1994, syarat ini bersifat kumulatif ya. Artinya satu kesatuan tidak boleh salah satunya tidak tertera atau tidak dibuat dalam surat kuasa khusus tersebut. Mungkin dari rekan-rekan nanti yang ingin menjadi seorang pengacara atau advokat yang ingin beracara di persidangan ya. Jadi komponen serta objektivitas dalam surat kuasa khusus itu sangat penting ya. Atau mungkin ingin beracara di pengadilan, bukan selaku penerima kuasa tapi pemberi kuasa. Oke, kita sambil break sebentar ya, karena di tempat saya sedang azan.
Oke, kita lanjut lagi ya. Unsur-unsur surat kuasa. Pertama ada kepala surat, identitas para pihak, serta unsur kekhususan dari surat kuasa khusus itu sendiri, meliputi kedudukan pemberi kuasa. Maksudnya apa? Kedudukannya dalam hal ini sebagai pihak penggugatkah atau pihak tergugatkah? Kalau penggugat berarti dia yang menggugat perkara tersebut, misal dalam hal kasus perdata. Kalau tergugat berarti dia yang digugat oleh pihak penggugat. Jadi jelaskan kedudukannya sebagai apa. Selanjutnya ada uraian objek perkara. Secara ringkas diuraikan, tidak perlu bertele-tele, tidak perlu panjang lebar, yang penting pokok inti dari objek perkara itu sudah diuraikan. Identitas pihak lawan. Selain daripada identitas pemberi dan penerima kuasa, juga disebutkan identitas pihak lawan agar adanya kepastian hukum terhadap surat kuasa tersebut. Selanjutnya, pengadilan yang memeriksa perkara. Pengadilan mana nih? Pengadilan agama kah? Pengadilan tinggi? Pengadilan negeri kah? Tindakan lain yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Dan yang paling penting ada tanda tangan pemberi kuasa serta penerima kuasa yang dibubuhi oleh materai, ya. Nah, ini salah satu contoh format umum surat kuasa khusus untuk beracara di pengadilan negeri. Seandainya di pengadilan agama tinggal diganti saja. Judulnya jelas ada surat kuasa. Identitas para pihak, nama, pekerjaan, alamat, tempat tanggal lahir, ya, dituliskan sebagai penerima kuasa. Nah, baru nih di bawahnya, bukan penerima kuasa ya, pemberi kuasa, pihak pertamanya. Secara khusus, ya kan, dijelaskan juga pihak yang digugatnya siapa, pokok perkara, ya, kompetensi absolut dan relatifnya, nomor register perkara khusus untuk kuasa tergugat. Kalau penggugat tidak perlu ya, biasanya akan sudah tahu ini perkara dalam hal apa. Dalam hal untuk surat kuasa pihak tergugat, dia harus menyebutkan nomor register perkaranya nomor berapa. Kewenangan penerima kuasa apa, serta hak-hak penerima kuasa seperti apa. Tanda tangan penerima kuasa, serta pemberi kuasa, serta dibubuhi oleh materai. Nah, ini ya. Ini contohnya. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama, pekerjaan, alamat.
Untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Pemberi kuasa berarti dia yang memberikan kuasa ini sebagai klien. Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukum tersebut di bawah ini menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa kepada nama advokatnya misalnya Rocky Erik Prianto selaku advokat atau konsultan hukum pada kantor hukum bla 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 yang beralamat di yang bertindak secara sendiri maupun bersama-sama, biasanya secara tim kalau kuasa hukum atau konsultan atau advokat tersebut. Untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Jadi ada status pemberi kuasanya siapa, identitasnya, dan menjelaskan tentang identitas serta kantor hukum atau kantor konsultan hukum si penerima kuasanya. Secara khusus, khususnya harus gede biar jelas, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku penggugat guna mengajukan gugatan. Gugatannya tentang apa? Tentang wan prestasi kah? Atau tentang perbuatan melawan hukum kah? Terkait pokok perkara terhadap identitas tergugat dijelaskan sedikit ya, seperti halnya ini, nama, pekerjaan, dan alamat. Gugatan diajukan di pengadilan negeri. Nah, ini kompetensi relatifnya di mana? Pengadilan negeri Bengkulu kah? Pengadilan negeri Jakarta kah? Pengadilan negeri mana ya? Atau misalnya pengadilan agama seperti itu. Dia harus jelas. Nah, di sini. Selanjutnya mengenai hal tersebut di atas diberi kuasa untuk ditandatangani dan mengajukan segala macam bentuk surat, mediasi, permohonan, gugatan, menghadap pejabat yang berwenang, hakim atau pengadilan, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Ini biasanya dibuat kalau dalam hal ini pemberi kuasa nggak mau ribet buat surat kuasa berkali-kali ya. Makanya dibuatkan tuh pengadilan tinggi, pengadilan negeri, Mahkamah Agung, instansi pemerintah swasta, pemerintah maupun swasta, mengajukan bukti-bukti, saksi maupun menolaknya, menjalankan isi putusan menurut hukum, menolak atau menerima segala macam putusan, menolak atau menerima perdamaian atas persetujuan pemberi kuasa. Jadi si penerima kuasa tidak punya hak untuk menerima atau menolak perdamaian tanpa persetujuan dari pemberi kuasa. Jadi jangan salah ya. Oh, berarti kalau sudah diberikan kuasa maka si penerima kuasa atau advokatnya ini bisa menyetujui perdamaian atau menolak atau menerima. Belum bisa kalau tidak disetujui oleh si pemberi kuasa atau si klien. Serta diberi kuasa untuk menerima pembayaran dan untuk itu berwenang membuat dan menandatangani kwitansi, tanda pelunasan, dan singkatnya dapat melakukan tindakan hukum tertentu lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut, yang menurut hukum harus dan lazim dijalankan oleh seorang penerima kuasa atau seorang advokat guna kepentingan pemberi kuasa. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan hak retensi. Nama kota, misal nama kota Bengkulu, pada tanggal 24 Mei 2026, penerima kuasa, pemberi kuasa. Seperti itu ya, kurang lebih ya. Itu untuk yang penggugat. Ini yang tergugatnya. Bedanya kalau yang tergugat ya, itu dia memasukkan nomor register perkaranya. Jadi just di sini kenapa sih diberikan surat kuasa khusus itu ya, karena ada gugatan yang menggugat si tergugat itu. Jadi tergugat menunjuk seorang advokat atau tim kuasa hukum untuk sebagai kuasa hukumnya. Yang diberikan surat kuasa khusus. Terdaftar dalam register perkara nomor bla 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 di Pengadilan Negeri Bengkulu misalnya. Sama seperti halnya tadi ya, dijelaskan seperti itu. Jikalau ingin enggak mau repot, jadi dibuat sekaligus gitu. Baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sebagainya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu dulu dari saya dalam hal presentasi. Silakan kalau ada teman-teman, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Oke, Bapak Dodi Rahmadi, silakan. Siap, izin Bapak. Oke, Tadi ini agak karena lama. lagi hujan ya di tempat saya, bentar ya. Saya pakai speaker dulu atau pakai headset dulu.
Oke, bagaimana? Sudah terdengar suara saya? Oke, terdengar. Ya, oke. Mhm. Oke, aman, aman. Oke, heeh. Hmm, oke. Oke. Oke, terima kasih Pak Dodi. Kita langsung jawab saja ya. Yang pertama, bisakah diberikan kepada orang awam, keluarga, atau yang bukan statusnya sebagai advokat gitu ya? Sebenarnya bisa-bisa saja. Sebenarnya bisa-bisa saja, asalkan as- asalkan asalkan surat kuasa itu bukan untuk beracara di pengadilan. Jadi kalau untuk beracara di pengadilan jelas surat kuasa khusus itu harus untuk si advokat yang berwenang beracara di pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada perbedaan pendapat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, maka suara mana yang akan didahulukan? Jelas, yang akan didahulukan adalah si pemberi kuasa atau klien. Karena ada batasan-batasan tertentu. Tadi contohnya ya, di slide yang sebelum format tadi, ada slide yang menjelaskan bahwa ketika menerima, menolak perdamaian atau putusan pengadilan, maka si pemberi kuasa tidak bisa memberikan keputusan sepihak. Dia harus berdiskusi dulu dengan pemberi kuasanya. Jadi si klien yang punya suara penuh untuk atas nama persetujuan terhadap menerima, menolak perdamaian atau melanjutkan perkara seperti itu. Bagaimana Pak Dodi? Oke, terima kasih. Ya, ya, kalau untuk beracara di pengadilan tidak sembarang orang yang bisa menerima surat kuasa khusus tersebut. Oke, oke, sama-sama. Selanjutnya Pak Kamal, silakan. Ya, oke. Sebenarnya tidak sekaku itu ya untuk dalam hal pencabutan surat kuasa. Jadi biasanya si pemberi kuasa atau klien dia akan menghubungi si penerima kuasa untuk tidak melanjutkan perkaranya atau untuk tidak melanjutkan surat kuasa itu. Jadi dengan diberhentikannya pemberian kuasa tersebut, maka si penerima kuasa juga tidak akan melanjutkan apa yang dimintakan oleh si pemberi kuasa. Untuk pelaporannya terhadap pihak pengadilan bisa langsung bisa langsung diwakilkan oleh si penerima kuasa karena sudah tidak lagi menerima kuasa untuk tidak melanjutkan perkara misalnya dan sebagainya, atau si pemberi kuasa yang langsung datang ke pengadilan untuk mengatakan bahwa saya sudah tidak memberikan kuasa lagi terhadap si A, saya mau menggantinya misalnya, misal mengganti dengan si B gitu. Itu sah-sah saja. Tapi biasanya jarang terjadi ketika di tengah persidangan ya, kan persidangan itu ada banyak tahapannya, sidang pertama, kedua, tiga, empat. Di tengah persidangan tiba-tiba ganti kuasa itu sangat jarang ditemui. Tapi apabila terjadi clash antara pemberi dan penerima kuasa, maka sah-sah saja si pemberi kuasa mencabut surat kuasa kepada si
penerima yang di awal tadi. Seperti itu, Pak Kamal. Ada lagi? Oke. Oke, sama-sama. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan perihal surat kuasa? Boleh, Pak Benardo Gunadi, silakan. Ya, oke. Oke. Ya, pertanyaan bagus ya. Eh, dalam hal ini ya, ketika adanya persidangan ya, dalam hal ini pembuktian, adanya pertanyaan kepada si pemberi kuasa dan si pemberi kuasa mungkin takut salah dalam menyampaikan itu di persidangan, maka si penerima kuasa punya wewenang. Namun kalau si pemberinya ini ingin bersuara ya silakan monggo-monggo saja. Tapi kalau dia tidak pede, dia takut keliru, takut salah ngomong, maka si penerima kuasa atau advokatnya tadi yang akan memberikan statement sebagai perwakilan dari si kliennya tadi. Jadi dia selaku advokat atau si penerima kuasa itu punya wewenang untuk menjawab atau menceritakan atau memberikan statement terhadap pertanyaan atau dalam hal ini ketika sidang pembuktian. Seperti itu, Pak. Jadi dia tidak kaku, dia fleksibel sifatnya. Ya, boleh, boleh, silakan. Hmm. Oke, sependek pengetahuan saya, kalau dalam hal ini kasusnya pidana, maka yang dimintai keterangan adalah si pemberi atau si klien, ya. Si advokat tidak punya wewenang untuk menjawab pertanyaan dari si penyidik atau dalam hal ini dalam kasus dalam dalam proses penyidikan, ya. Contoh kasus korupsi yang akan dimintai keterangan selama 8 jam, 10 jam misalnya oleh pihak KPK atau jaksa atau pihak kepolisian dalam proses penyidikan dan penyelidikan, si advokat itu hanya mendampingi. Bahkan dalam beberapa kasus, advokat itu nggak boleh masuk ruangan. Dia hanya menunggu di luar ruangan investigasi atau ruangan untuk memintai keterangan, ya. Karena tersangka kan belum tentu terbukti bersalah ya, belum tentu terbukti bersalah. Terbukti bersalah itu ketika sudah dinyatakan putusannya inkrah di pengadilan. Jadi seperti itu. Jadi si pengacara hanya mendampingi saja, tidak boleh memberikan statement atas pertanyaan dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Seperti itu. Oke, ya sama-sama Pak Benardo. Selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan. Karena ini web terakhir ya. Mungkin di di pertemuan selanjutnya nggak ada lagi web. Hanya ada di web 2 sesi 2, sesi 4 dan sesi 6. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke sesi absensi. Oh ya, silakan. Silakan. Pak Khatibul mau hmm, hmm. Oh ya, Pak Galih silakan. Elektronik, elektronik. Hmm.
Oke. Jadi begini, secara logika ya, logika sederhana, tidak mungkin seseorang akan beracara di pengadilan kalau memang belum ada surat kuasanya. Contoh, contoh saya ini seorang pengacara atau advokat. Tidak mungkin saya tiba-tiba datang ke pengadilan mau mewakili si pemberi kuasa si A misalnya. Padahal si A belum ada memberikan saya arahan untuk mendampinginya atau mewakilinya sebagai selaku kuasa hukumnya. Ini tidak mungkin akan saya lakukan. Jadi ketika seseorang itu sudah beracara di pengadilan, dia sudah mendaftarkan dirinya sebagai kuasa hukum, penerima kuasa, maka sudah dipastikan dialah sebagai atau selaku advokat yang akan berperkara di persidangan tersebut. Karena mereka kan sudah dibayar. Tidak mungkin mereka ingin beracara, ingin mengorbankan waktu, tenaga, biaya tanpa ada alasan yang jelas. Seperti itu. Dan pasti dari pihak pengadilan juga akan diklarifikasi, dikonfirmasikan lagi terhadap si pihak-pihak ya, baik itu pihak penggugat atau tergugat dalam hal ini kasus perdata, akan dikonfirmasikan apakah benar ini kuasa hukumnya si A gitu. Maka si A akan mengklarifikasi atau mengkonfirmasi bahwa iya benar si A ini adalah merupakan kuasa hukum saya, misalnya seperti itu. Jadi ada bentuk konfirmasi dari pihak pengadilan kepada si para pihak tersebut. Jadi meskipun dalam hal ini tanda tangan elektronik, kalau memang sudah ada pengakuan atau pernyataan bahwa memang itu adalah si advokat atau orang yang beracara untuk atas nama saya, walaupun dalam hal ini tanda tangan itu elektronik, ya maka sah-sah saja seperti itu. Asalkan bisa dibuktikan. Oke, sama-sama. Silakan Pak Andika. Oke, ya Pak Andika. Sip, pertanyaan bagus. Ya. Jadi apabila ahli warisnya itu 5 orang, tapi yang menandatanganinya hanya satu, apakah sah? Ya tidak, tidak ya, tidak sah. Karena ahli warisnya itu 5 orang, artinya ya harus lima-limanya tanda tangan pada surat tersebut. Tanda tangannya pun juga harus sah di atas materai dan harus ada saksi. Jadi surat itu tidak akan sah kalau tidak ada saksinya. Apalagi kalau udah bicara soal waris. Ini kalau udah bicara soal waris, soal harta, soal uang, maka sangat sensitif untuk dalam hal pembuktiannya. Seperti itu Pak Andika. Oke, suara Pak Andika masih di mute. Ada pertanyaan selanjutnya? Oke, sama-sama. Oke, silakan kalau ada lagi yang ingin tanyakan, Bapak Ibu. Tadi ada Bu Nurenda ya mau bertanya ya. Oh ya, silakan. Oke, oke, sama-sama Bu Emilia. Biasanya dalam hal perkara perdata, untuk 5 ahli waris dalam hal perkara yang sama, apabila dalam hal ini mereka dalam satu pihak ya, kalau dalam satu pihak biasanya pakai 5 advokat nih atau 5 tim kuasa hukum itu sah-sah saja. Cuma biasanya untuk meminimalisir pengeluaran dalam hal ini membayar tim advokat, maka alangkah baiknya satu saja cukup sebenarnya. Tapi kalau mau lima-limanya memiliki tim advokat yang berbeda, ya monggo silahkan. Asalkan kelima advokat yang diberikan kuasa tersebut memiliki kewenangan untuk beracara di pengadilan. Seperti itu, Bu Emilia. Oke, sama-sama, Ibu. Sama-sama. Selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin tanyakan atau didiskusikan?
Oke, kalau tidak ada ya, kita langsung masuk ke sesi absensi. Untuk kelas yang pertama, Martua Carlos Andreas. Kalau hadir, bilang hadir dengan meng-on-kan kamera dan meng-on-kan suaranya. Tidak ada. Khalid Iqbal, tidak ada. Oh, Khalid. Oke, siap. Andika Chandra. Oke, siap. Muhammad Saiful Hakim. Tidak. Rahmat Afriawan. Oke, Pak Rahmat ya. Muhammad Rizky. Tidak ada. Tia Ayu Lestari. Tidak ada. Ilham Haikal. Tidak ada. Hamka. Tidak ada. Muhammad Fahrudin Nur. Oke. Oke. Ray Vandra. Oke. Feoroja Tamara. Benardo Gunadi tadi ada ya, Pak Benardo. Oke. Kiki Anindya. Oke. Alisa Jusmiati. Tidak ada. Aditya Rido. Pak Kamal tadi ada ya. Hadir atas nama siapa? Pak Kamal ya. Oke. Oke. Ananda Putri. Tidak ada. Anang Safi'i. Tidak ada. Devina Azilia. Tidak ada. Dodi Rahmadi. Oke. Pak Dodi hadir. Dwi Cahyana. Tidak ada. Tadi hadir atas nama siapa? Oke. Kotibul umum ada tadi ya, ada ya, Kotibul ya. Oke. Mariano Diaz. Tidak ada. Muhammad Rafli. Muhammad Rafli Ramadan. Tidak ada. Alfiandi. Alfiandi siapa tadi, Pak? Alfiandi Basyari. Oh, belum dipanggil tadi, Pak. Belum dipanggil. Aman. Belum. Muhammad Rizky Arif Firdaus. Puji Darmanto. Rido Septian. Teguh Mahendra. Uncen Sugianto. Ya, tidak ada ya. Ada tadi nama Gali. Oh, mungkin di kelas sebelahnya ya. Oke. Hafizka Gimnastiar. Tidak ada. Kezia Indriani. Tidak ada. Muhammad. Tidak ada. Alfiandi Basyari ya. Ada ya tadi ya. Pak Alfiandi. Oke. Al-Hori. Tidak ada. Fahrizal Dwi Ramadan. Tidak ada. Bagus Andra Nugroho. Tidak ada. Dimas Wida atas nama? Oke, siap. Selanjutnya, Dimas Wida Putra Sularno. Tidak ada. Desi Tri Puspasari. Oke.
Manganar M. Nainggolan. Tidak ada. Agnes Jupita. Siapa? Belum ya, belum ya. Bentar, tadi batas Agnes Jupita. Tidak ada ya. Aris Basarudin. Atas nama Aris Basarudin ya. Oke, siap. Ludika Rastra. Tidak ada. Nurenda tadi ada ya. Oke, Naufal Boy. Tidak ada. Zanuar Antasari. Cindy Sulistia. Atas nama? Oke, siap. Baik. Fajar Maulana Budianto. Fajar Maulana Budianto, tidak ada. Dimas Satria. Atas nama Dimas ya, Dimas Satria. Oke, Aditya Afriza. Dewa Gede Agung Krishna. Atas nama Dewa Gede Agung ya. Oke. Oke, Ari Perwisno. Tidak ada. Charles Mark Menegeng ada ya. Charles hadir ya. Oke, Charles. Clay Bryan. Hadir tadi ya. Clay Bryan. Oke. Emilia tadi yang bertanya ya, hadir ya. Oke, sip, lanjut. Bentar, ini ada satu lagi nih. Oke, siap Pak Galih ada. Pak Hendra Bakar. Hendra tidak ada. Markus Yohanes. Tidak ada. Musa Habagea. Tidak ada. Tiara Salsabila. Tiara Salsabila. Tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke sesi berfoto bersama. Nah, atas nama? Nanti di WA-kan saja ya. Coba di screenshot saja kelas kita pada malam hari ini. Nanti screenshot, kirimkan ke saya, japrikan ya, biar saya masukkan ulang. Oke, silakan semua teman-teman diaktifkan kameranya, mau kita berfoto bersama, oke? Bentar, ini lagi gangguan ini. Oke, sebentar. Nah, ini ya. 3, 2, 1. Tangannya seperti ini. Atau dengan gaya lain boleh, silakan ya. Bapak-bapak tuh biasanya kayak gini, bapak-bapak itu fotonya kayak gini atau kayak gini gitu ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan hari ini. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Selamat malam. Sama-sama Bapak Ibu. Ya.